sebelumnya perkenalkan, saya Khairatul Taufini Brasabila, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri Pabelan. Saya semester 4 Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menanyakan contoh bimbingan konseling menggunakan metode psikoanalisis. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairatul Taufini Brasabila. Saya seorang konselor yang hari ini akan memberikan konseling kepada mbaknya. Kalau boleh tahu untuk sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Baik, Kak, nama saya adalah Mulaikah, biasa dipanggil Ika. Oke, Mbak Ika. Jadi begini, apakah Mbak Ika sudah tahu mengenai konseling itu apa, seperti itu? Sebelumnya saya belum tahu, Kak, apa itu konseling. Oke, untuk secara singkat saya akan menjelaskan bahwa konseling itu adalah suatu program bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien sebagai upaya untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, di dalam konseling nanti kita memiliki asas-asas tertentu. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi, ketika Mbak Ika bercerita kepada saya tidak akan membocorkan cerita tersebut ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut. Atau memang saya akan meminta persetujuan Mbak Ika ketika saya akan memberikan kasus Mbak Ika tersebut kepada orang-orang yang bersangkutan, seperti itu. Terus ada juga asas yang kedua, yaitu asas kesukarelaan, yaitu ketika seorang konseli atau seorang klien itu secara sukarela datang ke tempat konselor untuk meminta bantuan. Nah, sebelum itu apakah Mbak Ika datang kemari secara sadar dan sukarela atau dengan paksaan orang lain, seperti itu? Sukarela, Kak, datang ke sini, Kak. Oke, alhamdulillah secara sukarela ya. Dan yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu terbuka dengan masalah yang sedang Mbak Ika hadapi. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Karena tadi kita memiliki asas kerahasiaan, seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu untuk sebelumnya, apakah ada yang ingin Mbak Ika sampaikan atau Mbak Ika ceritakan kepada saya agar saya mungkin bisa membantu apabila masalah tersebut memang ingin dibantu menyelesaikan? Baik, Kak. Jadi sebelumnya saya itu kan orangnya kan kayak schedule gitu ya. Maksudnya kayak setiap kegiatan harus ada schedule-nya. Nah, ketika bukan berpengalaman sih, Kak, tapi beradaptasi yang baru lagi. Jadi saya harus membuat schedule itu masih berantakan gitu loh, Kak. Apalagi untuk kegiatan belajar. Yang mana kan saya kan baru lulus SMA ya, Kak. Jadi saya di sini juga mau persiapan buat nanti masuk dunia perkuliahan, pendaftaran perkuliahan gitu loh, Kak. Jadi waktu itu kadang saya tuh kadang belajarnya tuh cuma 30 menit, padahal yang saya jadwalkan sekitar 40 sampai 50 menit, nanti baru ada istirahatnya 10 menit. Nah, kadang tuh saya tuh entah nanti saya jadwal saya belajar, nah nanti ketabrak sama kegiatan yang lain gitu, Kak. Jadi saya tuh masih bingung untuk gimana sih membuat schedule yang baik untuk kegiatan saya belajar kayak gitu, Kak. Oh ya, baik. Untuk ini ya, untuk waktu atau maksudnya pengaturan waktu seperti itu ya, manajemen waktu lah lebih tepatnya. Jadi sebelumnya apakah kan ketika kita transisi dari satu tempat ke tempat yang lain itu pasti akan ada perubahan. Nah, mungkin akan ada penyesuaian baru, apalagi ketika kita memasuki lingkungan yang baru seperti itu. Nah, untuk penyesuaian, apakah Mbak Ika sudah merasa cukup lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tersebut, atau Mbak Ika masih mungkin kesulitan dengan schedule yang ada di lingkungan baru tersebut? Masih kesulitan untuk menyamakan dengan schedule yang baru gitu, Kak. Oh, seperti itu. Jadi untuk mungkin dari saran saya, apalagi itu masalah belajar ya, atau untuk persiapan ke jenjang setelahnya? Iya, Kak. Oh ya,
Masya Allah. Itu jadi mungkin kita bisa ambil jeda sama mama ketika kita ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kita bisa mengambil jeda untuk bagaimana kita bisa menyerap ritme lingkungan baru tersebut. Seperti kayak kita mungkin 3 sampai 4 hari kita tidak melakukan hal-hal yang kita schedulekan, tapi kita menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan acara-acara atau schedule-schedule yang memang ada di lingkungan tersebut. Apalagi jika mereka sudah kayak bekerja, jadi untuk menyesuaikan kembali itu memang perlu waktu. Kayak semua ketika rutinitas itu sudah berlangsung sedikit lama dan kita sudah terbiasa, biasanya kita oh ternyata waktu kosongnya di sini, waktu kosongnya mungkin di pagi hari atau di sore hari, itu ternyata ada waktu kosong, jadi belajarku di situ. Nah, supaya tidak terganggu juga, dan maksudnya kita tahu oh kalau di lingkungan seperti ini ketika jam-jam tertentu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang memang harus dilakukan seperti itu. Nah, supaya kita tidak terlalu kebingungan karena kita berubah secara mendadak ya ini seperti itu, kita bisa menyesuaikan dari yang tadi kita kosongkan dulu semuanya. Kita tidak perlu membuat schedule, kita hanya perlu menyesuaikan diri terlebih dahulu. Kita melihat, kita mengobservasi apa saja dan bagaimana kegiatan di tempat tersebut supaya kita bisa membuat reschedule atau schedule ulang dalam hal belajar tersebut. Dan selain itu, apakah ada kendala-kendala tertentu yang Mbak Ika rasakan atau mungkin perasaan-perasaan tertentu ketika memasuki lingkungan baru atau dalam masalah belajar seperti itu? Baik Kak, jadi sebelumnya kadang tuh kalau belajar itu pasti ada rasa malesnya, masih ada rasa kayak apa namanya, ih dia tuh lebih bisa daripada aku, masa iya aku mau apa namanya menyesuaikan dengan dia, padahal otak kita berbeda gitu loh Kak. Habis itu saya juga sering kayak minder, kayak ih aku tuh nggak sehebat dia yang bisa kayak gitu loh Kak. Kadang tuh rasa-rasa kayak gitu tuh masih selalu ada gitu loh Kak. Ya, mungkin itu termasuk ke dalam kecemasan ya, kecemasan dalam belajar seperti itu. Jadi memang akan saya tekankan, memang setiap orang itu memiliki masing-masing, maksudnya karakternya masing-masing, bagaimana schedule dan waktunya masing-masing, kecerdasan masing-masing, dan memang memiliki dari segi tubuh pun masing-masing ya kan, pemikiran juga masing-masing. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang yang membuat kita insecure, itu kita hanya perlu fokus kepada diri kita. Nah, jadi tidak perlu terlalu terfokus dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Kita hanya perlu fokus ketika kita bisa mengendalikan diri kita. Kita malas, jangan sampai malas. Kayak kita tahu cara untuk mengendalikan diri kita, bagaimana kita tidak malas kayak gitu. Itu. Jadi perlunya pengendalian diri. Kalau untuk lingkungan dan orang-orang yang membuat Anda insecure atau Mbak Ika insecure itu sebenarnya memang akan selalu ada orang seperti itu dimanapun. Nah, ketika kita terus mendorong diri kita mundur dengan rasa-rasa insecure seperti itu, kita tidak akan pernah merasakan rasanya ingin terus melangkah maju. Nah, permasalahan orang-orang sekarang itu memang seperti itu. Jadi ketika dia merasa sepertinya aku gak akan bisa, sepertinya aku lebih bodoh dari dia dan lain sebagainya, itu pikiran-pikiran yang menghambat seseorang untuk terus tumbuh. Nah, Einstein pernah berkata apabila seseorang itu menilai atau mengukur dirinya dari kemampuan yang tidak dia miliki, dia akan terus merasa bodoh sampai akhir hayatnya. Jadi tetap fokus kepada apa yang kamu miliki, tetap fokus dengan apa yang kamu bisa dan apa yang ingin kamu capai. Karena apa yang ingin Mbak Ika capai dengan orang-orang yang membuat Mbak Ika insecure itu pasti berbeda. Makanya usahanya juga akan berbeda seperti itu. Nah, jadi intinya tetap fokus kepada jadwal, tetap fokus kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu insecure. Boleh insecure untuk membangun semangat kita, tapi ketika insecure itu membuat kita makin down, makin berputus asa dan tidak ingin maju, itu insecure yang sudah tidak bagus seperti itu. Jadi mungkin perlu dikelola lagi emosinya dan target dan lain sebagainya. Tidak perlu terlalu fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Nah, kalau begitu ada lagi mungkin yang ingin disampaikan selain itu?
kayaknya udah nggak ada kak, udah cukup insya Allah Oh, saran-sarannya dari kakak. oh ya. Kalau begitu bisa dicoba untuk dilakukan untuk beberapa hari ini. Jika memang ada kendala atau memang sudah sesuai dan terlaksana, kita bisa melakukan pertemuan di lain waktu untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap fokus pada diri sendiri, tidak perlu insecure dengan hal-hal yang memang di luar kendali kita, di luar pikiran kita, dan memang kita juga tidak ditakdirkan untuk hal-hal tersebut. Kita tetap berjalan di garis takdir kita masing-masing, oke? Jangan pernah putus asa dan terus tetap bekerja keras untuk mencapainya, oke? Terima kasih untuk Mbak Ika yang sudah mau hadir dengan sukarela ke sesi konseling kali ini. Dan saya minta maaf apabila memang ada kekurangan dari sesi konseling kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kak ya. Ya, terima kasih Mbak Ika. Iya. Pamit ya kak ya. Iya.